Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gua mau ngebahas dua bahasan. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke topik pembahasannya. Berita pertama yang ingin gue bahas datang dari girl group favorit gua, Blackpink. Yap guys, YG Entertainment ungkap Blackpink akan istirahat selama sebulan setelah konser Blackpink di Sydney. Yap, akhirnya Blackpink mendapatkan istirahatnya. Blackpink konser kemarin 17 Juni nih di Sydney, lalu akan libur sebulan dan akan konser lagi nanti 15 Juli di Paris. Jadi liburnya ya sekitar sebulanan gitu. For your information guys, Jennie kemarin di konser Born Pink di Melbourne itu turun duluan, gak bisa menyelesaikan konsernya sampai akhir, sampai di akhirnya minta maaf lewat Instagram. Dan YG ngasih tahu kalau Jennie dalam kesehatannya sangat menurun sehingga dia nggak kuat menyelesaikan konsernya gitu. Menurut berita katanya Jennie itu siangnya keracunan makanan sampai dia muntah-muntah gitu, sampai akhirnya dia diinfus. Malamnya dia harus konser Melbourne itu, sampai setengah jalan dia benar-benar gak kuat dan akhirnya turun dari panggung duluan gitu. Memang bahkan sekarang muncul berita baru dari media bahwa katanya kondisi fisik dan mentalnya Jennie itu sekarang sangat amat mengkhawatirkan gitu, karena Jennie setahun terakhir bersama member Blackpink itu melakukan konser kan, World Tour Born Pink gitu, tapi dia juga menjalankan kegiatan individunya gitu yang ke Eropa, Met Gala dan lain-lain gitu, yang membuat Jennie akhirnya harus terbang lintas benua bolak-balik gitu. Kalian ngerasanya kayak, wah terbang lintas benua doang, apa yang bingung gitu kan, tinggal terbang doang, duduk doang di pesawat. Gak bisa guys, karena ada yang namanya jet lag. Antar benua itu berarti beda waktu. Misalnya Jennie di sini ke Eropa, dia siang gitu, pas berangkat nyampe di Indonesia siang lagi, ngerti gak? Dia nggak ngerasain malam, hidup. Jadi gue susah ngejelasinnya kalau lu nggak ngerti soal geografis macam ini gitu. Hal tersebut membuat kondisi fisiknya Jennie itu bener-bener lemah karena dia juga udah kesulitan tidur jadinya karena jet lag itu tadi gitu. Sementara dia harus tetap world tour bersama Blackpink dengan Born Pink gitu kan. Gua kasihan sama Jennie karena dia akhirnya dihujat sana sini, walaupun bilangnya kritik gitu ya, karena memang harus diakui setelah konsernya mulai di Asia, itu kan udah konser, kan pertama konser di Amerika, konser di Eropa gitu, akhirnya konser ke Asia, dan sekarang gitu di Asia, jadi lagi-lagi dituduh males-malesan kan konser di Asia gitu. Padahal memang selalu jawabannya gampangnya adalah karena di Amerika dan Eropa selalu di awal-awal, sehingga dia terlihat semangat karena baru-baru mulai gitu. Setelah berulang-ulang dan setelah berkali-kali baru nyampe ke Asia, dan di Asia lah fisiknya udah ngedrop gitu. Dan Jennie karena fisiknya ngedrop tersebut, karena penampilannya agak kurang, dihujat sana sini gitu. Jadi dia fisik dan mentalnya nih yang abis sekarang. Fisiknya abis karena kecapean, mentalnya juga nggak tahu Jennie suka bacain komen atau enggak kan. Kalau dia buka Instagram aja udah abis tuh isi komennya, banyak banget yang hujat dia gitu. Jadi gua pribadi ngelihat ini gue sedih jujur, karena kalian semua tahu Jennie adalah bias gua gitu. Gua kalau ngeliat ini gue jadi meragukan, padahal gue nggak pingin, tapi gue jadi meragukan Jennie akan perpanjang kontrak. Kan kita semua tahu Blackpink tahun ini abis nih kontraknya sama YG. Ngelihat hal ini, gue nggak tahu nih bakal seperti apa Blackpink ke depannya. Jennie akan mau ngelanjutin jadi idol atau enggak gitu. Kalau tetap lanjut, kan dari kemarin gue selalu percaya bahwa Blackpink akan perpanjang kontrak kan gitu, atau Blackpink akan tetap lanjut lah gitu. Cuman setelah melihat hal ini kayaknya wah agak sulit gitu, karena kayaknya emang Jennie udah sampai di batas yang dia nggak mampu lagi untuk ngikutin jadwal peridolan ini gitu. Bukan karena dianya sok-sokan. Kalian kalau nonton filmnya Blackpink, dokumenter Blackpink, kan Jennie sendiri yang ngasih tahu, gue punya badan yang paling lemah gitu di antara tiga yang lain gitu. Tiga yang lain itu memang lebih kuat. Jennie tuh bahasa ngomongnya kelihatan kedengaran kasar, tapi fakta bahwa Jennie tuh agak lebih penyakitan ketimbang yang tiga gitu. Dan bukan salah Jennie, emang fisik orang beda-beda aja guys. Ada yang kuat, ada yang lemah. Kan lu juga tahu, lu ada kakak aja, ada kakak lo yang kuat banget, ada lu yang lemah yang dikit-dikit sakit gitu. Nah Jennie kebetulan dia badannya memang lemah gitu, dan akhirnya begini nih kejadiannya jadinya gitu. Ngelihat hal ini, gue sebagai fans gak mau egois, dalam artian gue lebih suka ngelihat Jennie bahagia ketimbang Jennie sakit-sakitan gini gitu. Jadi ngelihat hal ini, gue cuma mau bilang bahwa kalau sampai Jennie tidak ingin jadi idol lagi, gue pun ngedukung sih. Dalam artian
akan dibicarakan pasti kepada 3 member yang lain gimana kelanjutannya kalau mereka tetap jadi Blackpink akan seperti apa gitu. Karena kalau kayak gini nyiksa badan men. Buat apa punya duit banyak kalau lu sakit-sakitan? Betul? Jadi Jennie GWS get well soon dan jalani hidup sebahagia mungkin gitu. Gue sebagai fans lo aja hidupnya bahagia, masa lu idola gue hidupnya nggak bahagia gitu aja sih dari gue. Nah gue mau nanya nih sama kalian, kalau Jennie memutuskan untuk stop jadi idol, kalian siap nggak guys? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen ya. Nah selanjutnya yang ingin gue bahas adalah soal prediksi gue terhadap konsep dari Treasure T5. Ya 5 anggotanya sudah di-spill. Ada Jungwon, ada Junkyu, ada Jihoon, ada Jaehyuk, dan juga Doyoung gitu. Semuanya adalah member Koreanya Treasure. Yang member Korea yang nggak ikut cuman Jongwoo, dan banyak yang memprediksi, gue baca di komen-komen, Jongwoo akan dikasih solo ballad, dan gue sangat menunggu Jongwoo kalau ballad. Emang masih, gue sampai sekarang masih suka ngulang-ngulang Jongwoo cover lagunya Adele yang Were We Young ya kalau nggak salah judulnya. Itu dapat banget gitu. Maksud gue Jongwoo tuh kalau nyanyi lagu ballad bakal gila. Nah yang 5 ini tiba-tiba dibikin yang subunit nih, Treasure T5, karena kita tahu yang 3 udah subunit kan, yang rapper Folkno kemarin, Hyunsuk, Yosi, dan juga Haruto. Ngeliat 5 orang ini, gue tuh apa ya, konsepnya kan di foto mereka berjas-jas gitu kan guys, ke meja gitu. Gue nggak tahu akan dibuat seperti apa, tapi melihat 5-5-nya nggak ada yang rapper gitu, Gua sangat percaya bahwa lagunya akan lebih ke pop R&B gitu menurut gua gitu ya. Gua gak kaget kalau lagunya akan, kalau di lagu artis YG gua agak bingung nyontohinnya siapa gitu ya. Tapi kalau di Korea kayaknya lagu-lagunya akan mirip sama lagu-lagunya EXO Growl atau Again and Again-nya 2PM. Kalau kalian nggak tahu coba cari. Di situ memang ada rapnya. Coba kalian ilangin rapnya, nah mirip-mirip lagu kayak gitu menurut gua gitu. Atau lagunya mungkin akan kayak lagu-lagunya Uptown Funk-nya Bruno Mars, atau mungkin kayak lagu-lagunya Baby-nya Justin Bieber gitu. Dalam artian lagu ngebeat cepet, ngedance, karena mereka semua punya kemampuan dance yang bagus dan vokal. Nih ini yang gue kasih tahu sama kalian. Gue berkali-kali ngomong bahwa Treasure itu nggak ada hole-nya, nggak ada member yang nggak bisa nyanyi gitu. Dalam artian 5-5-nya akan dapat. Nah di sini nih saatnya lagu, kan durasi lagu rata-rata 3-4 menit. Nah 3-4 menit yang biasanya dibagi ber-10, dibagi ber-12 di lagu Treasure sebelumnya, ini akan dibagi 5 orang doang, dan mereka akan dapat part yang lumayan banyak masing-masing, dan kita bisa dengar seperti apa vokal mereka. Gue sih berharap lagunya akan cepet, atau kayak Michogane deh, Going Crazy, kayak lagu Going Crazy-nya Treasure tapi without rap gitu. Nah itu yang gue tunggu-tunggu. Gue penasaran banget sih. Gue mungkin akan bikin reactionnya ketika lagu debutnya unit T5 ini muncul gitu. Main vokalnya siapa bang? Kalau secara urutan di Treasure kayaknya ya Junkyu dan Jihoon lebih jadi main vokal gitu. Tapi sekali lagi, ini nggak akan ada yang mendominasi, dalam artian nggak akan yang kayak Junkyu banyak banget, Jihoon banyak banget, yang 3 lagi dikit, enggak. Menurut gue akan sangat berimbang proporsinya gitu, cuman beda-beda sedikit, karena sekali lagi lagunya menurut gue akan dibawa ke pop R&B, dimana 5-5-nya fit in suaranya gitu. Dan gue lupa lagunya ciptaan Jaehyuk kalau gue nggak salah, dan gue suka banget tuh. Gue baru denger sedikit potongannya aja, gue suka tuh kalau lagu itu dikasih ke berlima ini, kayaknya cocok banget menurut gue pribadi ya. Lagu ini akan cocok, atau lagu-lagunya Junkyu, lagu Junkyu tuh juga cocok nih. Nah ini kan ketika Junkyu nyiptain lagu belum tentu ada rapnya, Jaehyuk nyiptain lagu belum tentu ada rapnya gitu. Nah ketika mereka berlima, mereka bisa nyanyiin lagunya full tuh kalau lagu-lagu Jaehyuk atau Junkyu ini yang dikeluarin gitu. Jadi gue sangat amat excited sama project terbaru T5 ini. Menurut kalian konsepnya akan seperti apa guys? Konsepnya berjas-jas apa justru kayak sorry just Super Junior, atau kayak gimana? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Intinya gue sih percaya bahwa ini akan boom sih kata gue, karena apalagi ini udah di bawah Yang Hyunsuk, kayaknya ini lagu approval Yang Hyunsuk juga gitu. Mari kita tunggu akan seperti apa ke depannya. Dan seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan atau request, bisa scan barcode ini atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description. Di situ kalian bisa nanya sambil nge-give gue, oke? Sekian dari gue, bye.